Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis ilmu virtual yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada malam ini kita kembali melaksanakan pengajian rutinitas kita dalam pengajian virtual setiap malam Senin. Mudah-mudahan kegiatan kita yang kita laksanakan setiap malam Senin ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kita semua mudah-mudahan apa yang kita pelajari insya Allah kita bisa memahami dan tentu segera kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita senantiasa peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah menjadi modal kita nanti di yaumil akhir untuk mendapatkan pertolongan dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis ilmu virtual yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan mengkaji satu tema di mana tema ini tentu Bapak Ibu bertanya-tanya dan mungkin dianggap aneh. Bahkan ada yang komentar setelah saya kirimkan, ya, dia katakan bahwa ini temanya ini menakutkan. Ya karena memang kesannya setan itu menakutkan. Itu kesannya. Ya, sekalipun sesungguhnya bagi kita seorang muslim, seorang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya tidak perlu ada rasa takut kepada setan itu. Mungkin pertanyaan pertama yang muncul ketika disampaikan judul ini, apakah memang kita boleh berkenalan dengan setan? Maka jawabannya adalah boleh. Ya, boleh saja kita berkenalan dengan setan. Yang tidak boleh itu bersahabat. Ya.
Jadi yang tidak boleh bersahabat dengan setan. Tapi kalau berkenalan boleh-boleh saja. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu banyak kenalannya setan. Ya, jadi banyak Nabi mengenal setan itu karena sudah kenalan dengan setan. Salah satu contoh, ada sebuah riwayat yang menceritakan, jadi ada riwayat yang menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di masjid. Jadi Nabi di masjid. Ya, selesai salat, Nabi duduk-duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat di pintu masjid itu ada setan. Di pintu masjid. Jadi ada setan di situ. Nabi lihat. Lalu Nabi tegur. Ya karena sudah kenal. Karena Nabi sudah kenal, sudah tahu bahwa itu setan. Lalu Nabi bertanya, setan, kenapa kamu cuma berdiri di pintu masjid? Kenapa sekalian enggak masuk? Ya, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa kamu tidak masuk? Lalu setan menjawab, wahai Muhammad. Ya, dia hanya panggil namanya. Ya, yang namanya setan itu tidak menyebut Rasulullah. Ya, dia hanya menyebut namanya, hai Muhammad. Sebenarnya saya mau masuk. Ya, dan menggoda orang yang sedang sholat itu. Karena ada sahabat sedang sholat sunat. Ya, saya sebenarnya mau masuk. Ingin menggoda orang yang sedang sholat. Ya, karena memang salah satu sasaran setan itu adalah menggoda orang yang sedang sholat. Ya, makanya kita jangan heran kalau sholat banyak godaan. Ya, macam-macam godaan yang kita rasakan. Itu salah satu sebabnya karena memang setan ada saat itu. Ya. Terus kenapa kamu tidak masuk goda dia? Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai setan, kenapa kau tidak masuk? Ya, lalu setan mengatakan, inilah masalahnya wahai Muhammad. Kalau saya masuk dan mengganggu orang yang sedang sholat itu, lalu dia salah, saya takut, saya khawatirkan orang yang ada di sampingnya sedang baring. Ternyata di samping orang yang sedang sholat itu ada sahabat yang lain, ada sahabat yang sedang baring. Ya, saya takut kalau orang yang sedang sholat itu saya ganggu lalu salah sholatnya, kemudian orang yang ada di sampingnya yang sedang baring-baring itu membenarkan ya sholatnya itu yang tadi keliru gara-gara saya, maka ini ya saya tidak mau. Ya, ini adalah satu kisah yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu berkenalan dengan syaitan. Ya, jadi itu jawaban kalau ada yang tanya, imannya boleh kita berkenalan dengan syaitan? Ya boleh. Kalau memang kita bisa berkenalan, silakan. Yang tidak boleh itu adalah bersahabat dengan syaitan. Berteman dengan syaitan, itu yang tidak boleh. Sebab kalau kita berteman dengan syaitan, na'udzubillah. Ya, kita bermohon kepada Allah jangan sampai kita berteman dengan syaitan. Ya. Tadi sedikit kisah ini. Jadi ada hikmah yang bisa kita petik kenapa syaitan
tidak berani mengganggu orang yang sedang sholat, ternyata orang yang sedang baring itu adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Makanya ada ungkapan ulama, naumul alim khairum, ya, khairum min ibadatil juhala, min ibadatil jahil. Ya, tidurnya orang yang berilmu itu jauh lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Orang yang tidak punya ilmu. Ya, makanya kita harus belajar terus. Ya, bagaimanapun kondisinya kita usahakan belajar. Di mana ada waktu, kesempatan kita belajar. Jangan kita sudah kasih kesempatan untuk ikut belajar, tapi mungkin, ya, wallahu a'lam, ya, sehingga dia tidak ikut belajar, sebenarnya itu adalah suatu kerugian. Kenapa? Ya, karena bisa jadi dengan tidak ikutnya belajar, misalnya belajar agama, sehingga bodoh tentang agamanya sendiri. Nah, kalau bodoh tentang agamanya sendiri, disitulah peluang syaitan untuk menjadi bulan-bulanan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur bagi Bapak Ibu yang rutin setiap malam Senin ikut bergabung, ya, secara virtual ini, maupun di pengajian-pengajian lain, ada ta'lim yang lain, senang ikut, itu satu kesyukuran. Kita patut bersyukur, berarti kita sudah dapat hidayah. Karena pada dasarnya ada juga orang yang tidak senang dengan ilmu. Tidak senang ketika ada ta'lim, ketika ada pengajian, dan tidak senang. Ya, sekali lagi, ya, patut kita bersyukur. Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis ilmu virtual yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kita ingin berkenalan dan ingin lebih mengenal setan itu? Sebenarnya untuk apa? Kenapa kita mesti berkenalan dengan setan? Jadi berkenalan di sini, ya, bisa juga dimaknai, ya, mengenal lebih jauh siapa itu setan. Ya, kita harus lebih tahu. Kenapa kita harus lebih tahu, lebih jauh, harus mengenal siapa itu setan? Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita sebagai manusia. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu, kata Allah, bagi kalian wahai manusia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Karena dia musuh, maka kita harus kenal dia. Ya. Kita harus kenal dia supaya apa? Supaya kita tahu, ya, bagaimana caranya dia menggoda kita, bagaimana, pokoknya apa-apa yang ada pada diri syaitan itu, ya, khususnya dalam kaitan ketika syaitan itu ingin menggoda kita, ingin membisikkan sesuatu yang tidak benar kepada kita, ingin menjerumuskan kita ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu. Kita sudah tahu. Nah, inilah tujuannya kenapa kita harus berkenalan dengan syaitan, sehingga kita kenal syaitan. Ya, sama halnya dalam perang. Ya, dalam perang. Si A, ya, pasukan A, pasukan B. Harusnya pasukan B misalnya harus tahu bagaimana pasukan A ini. Apa strategi perangnya, berapa pasukannya, senjata apa saja yang dia miliki. Kita harus, ini pasukan B harus tahu, sehingga dia bisa mengukur kemampuannya. Nah, itu juga, seperti itulah kita. Kenapa kita harus kenal setan? Kenapa kita harus berkenalan dengan setan? Kita tahu apa senjatanya dia dalam menggoda kita misalnya.
Ya, jadi jangan kita bayangkan berkenalannya ini seperti kita berkenalan dengan saudara kita yang lain. Jangan, tidak seperti itu yang dimaksud. Ya, ya, artinya kalau seperti inilah deskripsi pemahaman tema kita, maka sebenarnya tidak ada yang menakutkan. Seperti yang saya tadi katakan bahwa ada yang chatting saya, dia bilang, "Oi Pak Ustaz, ini judulnya menakutkan." Sebenarnya tidak menakutkan, justru ini menggembirakan kita. Justru ini menggembirakan. Kenapa? Karena ini ilmu. Ya, jadi mengenal setan itu artinya kita ini belajar ilmu tentang apa strategi setan dalam menggoda kita dan siapa saja anggota-anggotanya dan lain sebagainya. Jadi setan ini ya merupakan musuh yang nyata bagi kita, sehingga setan itu tidak akan berhenti menggoda kita. Dan setan tidak mengenal siapa diri kita. Bahkan dikatakan dalam beberapa kitab, semakin tinggi keimanan seseorang itu semakin tinggi godaan setan. Atau ada bahasa lain, ya, tapi ini dalam tanda kutip saja. Jadi katanya kalau jamaah orang biasa imannya standar, maka setannya juga standar. Tapi kalau dia ustaz, maka setannya juga ustaz. Kalau kiai, maka setannya juga selevel kiai. Wah, itu. Tapi sekali lagi dalam tanda kutip ya, yang jelas tidak ada setan kiai itu. Dalam tanda kutip ya, bahwa ya setan itu akan berusaha menjerumuskan kita, menggelincirkan kita ke jalan yang ya tidak benar. Ya, jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kenapa setan benci kepada kita? Sebenarnya kenapa sih setan itu benci? Karena ternyata di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan bahwa ya, dulu iblis jadi iblis itu sama dengan setan. Dulu iblis ya berada di surga. Dia termasuk salah satu hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah. Dia sangat taat. Bahkan ya ada sebuah sumber ya wallahu alam dikatakan bahwa keberadaan iblis ini itu 2000 tahun sebelum hadirnya Nabi Adam. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 2000 tahun yang lalu, sebelumnya ini itu iblis sudah ada di surga. Makanya ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Ya, kalau dalam bahasa kampusnya, masa senior hormat kepada junior. Ini kan persoalan senior. Jadi iblis itu senior, Nabi Adam itu junior. Ya di mana-mana itu junior harus hormat kepada senior. Makanya timbul kesombongan dalam diri ya iblis itu. Ya, ditanya, "Kenapa tidak mau sujud?" Allah tanya. Jadi Allah tanya, "Kenapa kamu tidak mau sujud?" Ya, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartu. Kenapa kamu tidak mau sujud padahal saya perintahkan, kata Allah. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Ya Allah, saya ini lebih baik daripada dia. Saya ini lebih baik daripada Adam. Saya lebih baik. Saya ini senior. Saya ibadah saya ini sudah 2000 tahun. Baik dia ada baru diciptakan. Ya, kemudian
Ah. Dilanjutkan juga dalam ayat itu, khalaqatani min nar. Ini dari aspek keturunan dia. Jadi dia sebut-sebut keturunannya. Saya ini berasal dari api. Wa khalaqatahu min tin. Sementara Adam itu hanya diciptakan dari tanah. Tanah itu lebih rendah. Ya, tanah itu rendah, diinjak-injak. Ya. Saya ini diciptakan dari api, bisa membakar. Karena pembangkangan iblis ini, sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diusir dari surga. Dia diusir dari surga. Nah, terusirnya iblis ini, ya, disebabkan karena Nabi Adam alaihi salam, maka inilah menjadi titik awal permusuhan antara iblis, antara setan dengan manusia. Sehingga setan, iblis akan terus menggoda kita, cari teman. Ingat itu. Jadi setan, iblis sekarang ini bergentayangan menggoda orang-orang yang beriman, menggoda orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Cari teman. Cari teman, sama-sama di neraka. Kenapa? Kenapa kita? Karena kita ini anak cucunya Adam. Karena gara-gara Adam, dia terusir dari surga. Padahal dulunya dia adalah hamba Allah yang taat. 2000 tahun beribadah. Coba kita bayangkan. 2000 tahun. Kita ini hanya sekitar 60-70 tahun. Itu syukur kalau sampai umur kita. Tapi ini 2000 tahun. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, saya tidak banyak menjelaskan hal-hal yang terkait dengan setan. Ya, sebenarnya banyak yang perlu kita pahami, tapi untuk malam ini, ya, saya akan menyampaikan, ya, prajurit setan, anak keturunan setan. Ya, ternyata setan itu, ya, mengutus beberapa pasukan untuk menggoda manusia sesuai dengan bidangnya. Ya. Kalau sistem pemerintahan, misalnya presiden, ada menteri-menterinya. Demikian pula juga setan. Jadi anggaplah presidennya itu iblis, setan-setan inilah jadi menteri-menterinya. Nah, siapa saja menterinya dan bidang apa saja, departemen atau kementerian apa saja yang ada pada organisasi iblis atau setan ini. Inilah yang perlu kita tahu. Kenapa kita ingin berkenalan dengan setan? Supaya kita tahu ini. Ya, pasukan setan, menteri-menteri setan. Dalam kitab Faidul Qadir. Jadi ada sebuah kitab Faidul Qadir, ya, oleh Abdul Rauf Al-Manawi. Ya. Saya share kitabnya, sumber rujukan kita. Ya, sehingga tidak ada kesan bahwa kita ini bicara sembarang. Jadi dalam berbicara, dalam menyampaikan tausiah ini, pengajian ini, ya, saya ada rujukan kitab, ya, saya tunjukkan. Ini kitabnya Faidul Qadir, ya, Faidul Qadir Syarah Al-Jami'us Saghir. Ya, nama kitabnya Faidul Qadir Syarah. Jadi syarahnya kitab Jami'us Saghir oleh
ya oleh Abdul Rauf Al-Manawi. Jadi inilah penyusun kitabnya. Nah, apa yang dikatakan oleh beliau? Beliau mengutip, ya, beliau mengutip perkataan Imam Mujahid, ya, salah seorang ahli tafsir, ya, salah seorang ahli tafsir. Nah, di sini dikatakan, bisa Bapak Ibu sekalian lihat ini yang saya tunjukkan. Inilah dasarnya, ya, materi kita malam ini. Qala Mujahid, ya, qala Mujahid, Imam Mujahid berkata. Jadi beliau Abdul Rauf Al-Manawi ini mengutip pendapat Imam Mujahid, salah seorang ahli tafsir. Beliau katakan iblis khamsatu aulad, bahwa iblis itu punya 5 anak keturunan. Ya, kalau bisa kita bahasakan 5 tentara atau 5 kementerian kalau kita mau lebih luas lagi. Ja'ala kulli wahidin minhum ala syai'. Ya, masing-masing anak keturunannya ini itu dijadikan bagi mereka, ya, ada tugas bagi mereka ini dijadikan. Jadi mereka ini diberikan tugas masing-masing. Dengan apanya tadi? Ya. Dengan apanya harus tahu. Besok tahu. Siapa mereka? Ya, siapa mereka? Wahum, mereka itu, ini namanya, ya. Jadi Imam Mujahid, mereka ini adalah Shibrun, ya, Shibrun. Jadi pertama Shibrun, Shibr. Yang kedua A'war. Jadi ini nama pasukan, nama tentara atau nama kementeriannya. Ya, nama menterinya. Jadi menteri-menteri setan. Jadi pertama ya Shibr, yang kedua A'war, ya. Ketiga Saud, yang keempat Dasim, dan yang kelima Zalambur. Nah, kelima inilah disebutkan oleh Imam Mujahid merupakan pasukan-pasukan atau menteri-menteri setan dalam menggoda manusia, dalam menjerumuskan manusia ke jalan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kementerian apa saja atau apa tugas-tugasnya? Shibr apa tugasnya, A'war apa tugasnya, Saud apa tugasnya, Dasim apa tugasnya, Zalambur apa tugasnya? Nah, di sini dikatakan Fashibr. Adapun setan Shibr itu, adapun menteri Shibr, ya kalau kita mau bahasakan begitu, ya, sahibul masaib, ya, sahibul masaib. Jadi Shibr ini menggoda manusia bagi orang-orang yang terkena musibah. Jadi ketika ada orang yang terkena musibah, di situ setan Shibr datang menggodanya supaya apa? Supaya tidak sabar menerima musibah itu. Jadi kalau ada orang terkena musibah kemudian dia tidak bersabar, ya, atau misalnya menangis histeris, dengan musibah itu dia depresi, dengan musibah yang datang dia mengamuk dan lain sebagainya. Ya. Nah, ketika orang melakukan seperti ini, berarti saat itu sudah tergoda oleh setan
Shibr. Ya, sudah tergoda oleh setan Shibr. Jadi hati-hati. Nah, ini sinilah kita kenal. Ya, jadi kalau misalnya kita kedukaan, kemudian ya melakukan tindakan-tindakan tidak benar, kan ada juga itu karena sakitnya sehingga dia memukul-mukul dirinya. Ada kan begitu. Dia menyiksa dirinya, dia mau bunuh diri dan sebagainya. Ya, berarti ya masuk perangkap setan Shibr. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa kita ingat ya, bisa dicatat. Jadi Shibr itu menggoda manusia yang sedang terkena musibah agar dia tidak bersabar menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, a'war ini, a'war. Jadi Bapak sampai sini tergantung pada orang yang A'war ini apa tugasnya? Sahibuz zina ya'muru bihi wa yazin. Jadi sahibuz zina ya'muru bihi wa yazinu. Jadi setan a'war ini atau menteri a'war ini itu mengurusi untuk menggoda manusia untuk melakukan perzinahan. Ya, dan membuat zina itu menjadi sesuatu yang indah. Itu semuanya adalah pekerjaan setan a'war. Ya. Jadi ketika ada orang ya seperti itu, dia melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, dia melakukan perzinahan, ya, melanggar ya norma-norma yang ada dan lain sebagainya, apakah itu sesama jenis, beda jenis atau lawan jenis maupun sesama jenis, ya semuanya ini adalah masuk dalam perangkap setan a'war. Yang namanya setan. Dengan siapa ya? Kemudian Oh ya. sebelum saya lanjut, Ini. saya Apa ini mengganggu. ya? Tolong itu yang bersuara ya. Itu ya, cocok. Ya minta tolong yang belum di-mute ya supaya tidak mengganggu ya jamaah yang lain. Kemudian yang ketiga, saut. Ini ya, ini saut. Saut. Ini salah cetak ini, saut. Nah, setan saut itu apa tugasnya? Dalam kementerian apa? Sahibul kadhib. Ya, sahibul kadhib. Jadi setan saut ini ditugaskan oleh raja setan untuk menggoda manusia agar senantiasa menyebarkan berita hoax, menyebarkan kebohongan. Dan saya kira untuk sekarang ini, ya zaman sekarang ini, saya kira setan inilah yang paling sukses dengan media-media yang sudah sangat bebas dipergunakan. Ya, setan inilah yang paling sukses ini. Saut. Jadi orang-orang yang sering men-share berita-berita yang tidak benar, ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Berarti kita sudah masuk dalam perangkap setan saut. Tanpa kita sadari. Makanya pada pengajian sebelum-sebelumnya saya sudah ingatkan. Ketika kita menerima tulisan, menerima berita atau video, ada video kita terima, coba kita perhatikan, kita perhatikan dulu, kita tabayun dulu, atau paling tidak kita harus berpikir apa manfaatnya saya sebarkan berita ini.
Sebab kalau berita itu hoax, berita itu bohong, fitnah, atau sifatnya menggibah, benar, tapi itu sifatnya menggibah. Hati-hati. Ini adalah bagian dari perangkap setan saut. Ya. Nah, kalau kita dalam kondisi seperti ini, masuk dalam godaan, dalam jaring setan, kemudian kita, misalnya, disitulah ajal kita tiba, berarti kita dalam ya jaring setan meninggal. Nauzubillah summa nauzubillah. Kemudian selanjutnya, ya setan yang keempat, namanya dasim. Ini dasim. Apa tugasnya dasim? Yadkhulu ma'ar rajuli ala ahlihi yurihil aib fihim wa yaqdibuhu alaihim. Ya, kalau kita mau terjemahkan secara bebas, ya tugas setan dasim ini yaitu bertugas untuk menghancurkan keharmonisan rumah tangga. Ya, jadi itu, dan ini ya ujian kita, ya, karena tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Ya, pasti kita punya rumah tangga, semuanya punya masalah. Nah, dengan masalah ini jangan sampai setan masuk. Jangan sampai setan masuk. Ya. Setan dasim ini. Nah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ditambahkan oleh para ulama dalam sumber yang lain, jadi ketika kita masuk rumah, diusahakan membaca doa. Ya, kita baca doa, paling tidak baca salam. Ya, assalamualaikum. Minimal itulah. Ya, atau baca bismillah. Ya, karena ya setan ini paling senang mengganggu suami, istri, dan anak-anak. Bagaimana rumah tangga kita ini bisa hancur? Ya, sengaja di sini katakan ya yadkhulu ma'ar rajuli ala ahli. Jadi seseorang masuk ke rumahnya, yurihil aib, dan melihat kekurangan keluarganya, wa yaqdibuhu alaihim, dan dia marah-marah. Ya, hati-hati. Nah, ini juga masalah kekurangan. Ya, kita harus memahami bahwa tidak ada manusia sempurna. Kenapa rumah tangga itu selalu bermasalah? Karena dia selalu ingin melihat pasangannya sempurna. Padahal tidak ada yang sempurna, tidak ada manusia sempurna. Setiap manusia itu pasti ada kekurangannya. Dan inilah sebenarnya resep kalau mau rumah tangga kita tetap bertahan, maka kita harus menerima kekurangan dari pasangan kita. Kita harus pahami. Hanya saja, ya, ketika kita sudah tahu kekurangan kita, ya kita berusaha lah untuk memperbaiki. Jangan ya kita katakan ya kalau begitu biarlah saya begini terus. Kan namanya manusia, ada kekurangan. Dah. Itu juga pikiran yang tidak benar. Ya, kita persingkat. Kemudian seta yang kelima, ya, seta yang kelima yaitu zalambur. Jadi zalambur. Ya, apa tugasnya zalambur ini? Ya, sahibus suq, yaitu setan yang menggoda manusia di pasar. Ya, makanya ketika masuk pasar kita harus banyak berdoa. Ya, karena di situ setan menggoda, pasti goda kita. Ya, bahkan dikatakan dalam hadis tempat yang paling jelek itu pasar. Jadi tempat yang paling jelek sebenarnya adalah pasar. Ya, karena memang di situ ada tugas, ada setan yang bertugas untuk menggoda. Penjual digoda oleh setan zalambur supaya dia curang dalam jualannya, dia berbohong, dia tipu-tipu, dan lain sebagainya. Itu zalambur kerjanya itu. Ya, demikian pula kita.
penjual biasa pembeli, karena biasa juga ada pembeli kalasi. Ya, ada juga pembeli dia curang juga dia. Ya, misalnya beli apa itu, beli coba-coba itu, misalnya langsat apa, dia coba-coba banyak itu. Pada akhirnya tidak beli juga, itu juga tidak benar. Ya, itu juga digoda oleh setan zalambur. Nah, inilah 5 setan yang disebutkan oleh Imam Mujahid. Kemudian ditambahkan lagi, ini sedikit lagi, ditambahkan lagi ya oleh pengarang kita Faidul Qadir ini, ya Syekh Abdul Rauf Al-Manawi, beliau menambahkan 2 lagi, jadi ada 7 semua. Menambahkan lagi, ya, yaitu setan khanzab. Ya, jadi setan khanzab ini, setan khanzab. Siapa itu khanzab? Syaitanus shalah, yaitu setan yang menggoda manusia yang sedang sholat. Jadi ketika kita sholat Allahu Akbar, tiba-tiba muncul pikiran-pikiran yang tidak terpikir sebelum sholat. Contoh, misalnya ketika kita cari kunci. Cari kunci, di mana saya punya kunci ini? Tidak dapat kuncinya. Akhirnya sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba muncul, oh ternyata kunci di atas lemari. Itu kerjanya syaitan khanzab. Atau ketika kita sholat, lupa sudah rakaat keberapa. Itu juga khanzab. Itu juga syaitan khanzab namanya. Ya, dan ini dikuatkan dalam hadis. Jadi syaitan yang menggoda manusia ketika sholat itu, ya disebutkan dalam hadis ketika azan dikumandangkan, syaitan khanzab ini lari sejauh-jauhnya. Jadi takut juga dengan suara azan itu. Takut, lari. Tapi selesai azan datang lagi. Orang goda sholat sunat. Selesai sholat sunat, qomat, dia pergi lagi jauh-jauh karena dia takut dengar suara iqamat. Tapi setelah iqamat, datang lagi goda manusia sedang sholat wajib. Itu namanya khanzab. Kemudian yang terakhir, ya, yaitu namanya walhan. Jadi ini syaitan walhan. Syaitan walhan ini apa tugasnya? Yaitu ya syaitanul wudu. Syaitan yang menggoda orang yang sedang wudu, sedang membersihkan diri secara umum ya. Ya, secara umum, tapi secara khusus wudu. Tapi sebenarnya syaitan ketika kita beristinja, salah cara istinja kita itu syaitan. Syaitan walhan namanya. Atau ketika kita mandi wajib, tapi tidak benar cara mandi wajibnya, itu juga syaitan walhan. Ya, termasuk yang paling utama adalah ketika wudu. Oleh karena itu, ketika wudu, ya perbaiki cara wudu kita. Ya, pada saat wudu usahakan jangan bicara. Ya, sebab kalau bicara itu tandanya kita sudah digoda oleh syaitan walhan. Pada saat wudu perbaiki pada pencucian, misalnya cuci muka. Ya, pada saat cuci muka ya harus betul-betul rata. Ya. Karena ini juga banyak kesalahan. Saudara kita banyak kesalahan dalam wudu. Pada saat cuci mukanya, ada cuci muka cuma begini saja. Ini tidak basah. Padahal para ulama sepakat wajah yang kita basuh, cuci itu ketika wudu, mulai dari di sini yang tidak ditumbuhi rambut, sampai di bawah dagu, kemudian sampai kiri kanan, inilah batasnya. Ini ada batas telinga ini, sampai di sini. Ini harus rata air. Nah, kalau ada yang mencuci mukanya tidak rata, berarti sedang digoda oleh setan walhan. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari terkait dengan berkenalan dengan setan, ya, berkenalan dengan iblis, ya bisa kita ambil pelajaran bahwa ternyata ya berkenalan yang dimaksud di sini kita harus pahami. Ya, termasuk yang kita pahami adalah siapa yang menggoda kita pada saat kita melakukan apa. Ya, seperti tadi
Kalau di pasar ternyata ada setan khusus menggoda kita ketika sholat, ketika wudhu, demikian pula juga dalam rumah tangga, ketika juga misalnya terkena musibah dan sebagainya. Sekira demikian kajian kita dan masih ada sekitar ya 10 menit. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian, ya mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, atau mungkin Saya ada Pak Ustadz. lain, ya silakan. Saya kembalikan ke Pak Ali, silakan Pak Ali. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Aduh, mohon maaf ini jamaah saya terlambat masuk. Lebih baik tidak mengurangi makna daripada pengajian Ahad malam kita pada sekarang ini. Mari kita kesempatan untuk bertanya. Silakan yang mau berkenalan dengan setan silakan banyak bertanya. Ya, saya persilakan. Tadi ada suara pertama Pak Ustadz. Iya, saya Pak Ustadz. Silakan Pak Oke, Sudri. silakan Pak Wahab. Iya, makasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sabirin. Aha. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Silakan Pak Sabirin. terima kasih waktunya Pak Ustadz. Iya. Menarik sekali ini temanya malam ini. Hanya dua hal saja yang saya mau tanyakan Pak Ustadz. Iya. Tadi sudah dibahas tentang 5 tentara syaitan. Iya. Dan berdasarkan sifat-sifatnya dan tugas-tugasnya. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, yang pertama, apakah ada perbedaan antara setan dengan iblis? Artinya, setan itu apa, iblis itu apa, dan tugasnya masing-masing. Tugasnya setan, kalau jelas namanya berbeda, pasti tugasnya pun berbeda, Pak Ustadz. Iya, iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ustadz, di situ dikatakan tadi iblis punya 5 tentara. Iya. Ada Shiber, ada Awar, Saud, Dazim, dan Jalambur. Yang saya mau tanyakan, ini 5 tentaranya, terus berarti ada rajanya. Nah, siapa namanya rajanya setan itu, Pak Ustadz? Itu saja, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Ustadz. Iya. Nur, Baik. langsung. Tanggapi. Sebenarnya tadi saya sudah sampaikan. Ya. Jadi pada dasarnya setan dengan iblis itu sama itu. Pada dasarnya. Ya. Cuma yang berbeda itu, kenapa dikatakan iblis? Karena dia membangkang. Ya. Ya, jadi setan itu adalah zatnya. Jadi setan itu adalah zatnya. Kemudian iblis itu sifat pembangkangannya. Jadi kenapa dikatakan iblis? Sebenarnya bukan iblis namanya. Ini iblis adalah julukan yang diberikan kepadanya karena membangkang. Ya, saya agak lupa nama sebenarnya iblis ini ketika berada di surga. Itu ketika dia masih taat beribadah kepada Allah. Sebenarnya bukan iblis namanya. Sebenarnya dia masuk dalam golongan malaikat. Ya, sebenarnya dia masuk dalam golongan malaikat. Tapi karena dia membangkang disebut sebagai iblis. Nah, itu jadi pada dasarnya sama. Jadi ada yang dilihat dari zatnya, ada dilihat dari sifatnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau ada pasukannya, siapa pimpinannya? Kalau ada menterinya, siapa presidennya? Tadi saya juga katakan bahwa ya memang tidak dikemukakan secara jelas ya, siapa pimpinannya, ya, siapa presidennya kalau misalnya dikatakan menterinya. Cuma ada sumber yang lain mengatakan kembali lagi istilah setan dengan iblis itu. Iblis itu adalah rajanya, setan itulah pasukan-pasukannya. Tapi terlepas dari kedua istilah ini, siapa rajanya, siapa setannya, atau siapa pimpinannya, siapa pasukannya dan sebagainya, ya, saya kira tidak terlalu signifikan, tidak terlalu urgen, ya. Namun yang perlu sekali menjadi perhatian bagi kita adalah
ya bagaimana aksi-aksi setan ini atau iblis ini dalam menggoda kita yang tujuannya adalah menjerumuskan kita ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi persoalan siapa pimpinannya wallahu alam. Ya, tapi ada tadi yang mengatakan bahwa ya terlepas dari penamaannya tadi antara iblis dengan setan itu, jadi ada mengatakan iblis itulah pimpinannya, itu yang diusir. Ya. Jadi itu yang diusir oleh Allah ya karena tidak mau sujud kepada Adam. Itulah pimpinannya. Sementara anak keturunannya itulah pasukan-pasukannya. Sekira begitu Pak Sobirin. Iya, makasih Pak Ustadz. Udah saya mulai. Baik. Oke, makasih Pak Ustadz. Jadi intinya bahwa kita mengenal pasukan setan, kita perlu tahu tugas-tugasnya supaya paling tidak bahwa kita bisa mencoba menghindar dari pekerja-pekerja setan itu. Baik, selanjutnya